Hai Edu People, pernah nggak sih kalian lagi buka sosmed terus tiba-tiba muncul iklan barang atau jasa yang baru kalian search di internet? Terus kita mikir, apakah HP kita disadap? Atau kita sedang dimata-matai? No, itu adalah salah satu kecil contoh AI bekerja. AI atau kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. AI dalam bahasa teknisnya adalah sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Manusia itu belajar dari pengalaman. Pemain catur contohnya, semakin sering dia bermain, semakin dia handal dalam permainan itu. Cara belajar AI kurang lebih seperti itu. Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence. AlphaGo adalah AI yang sudah mengalahkan pemain-pemain terbaik Go. Awalnya, AI diberi 100.000 pertandingan dan itu dipelajari semua mulai dari peraturan bermain Go, cara bermain Go, dan strategi bermain Go. Setelah itu, AI akan bermain Go dengan melawan dirinya sendiri. Setiap kali dia kalah, dia akan mengupdate cara dia bermain. Dan proses itu akan diulang sampai jutaan kali. Sama seperti manusia yang sering bermain Go, bedanya AI dapat melakukan ini dengan cara yang lebih efisien, di mana manusia hanya dapat melakukan satu pertandingan dalam satu waktu, sedangkan AI dapat melakukan banyak pertandingan sekaligus. Pada akhirnya, setelah melakukan pertandingan jutaan kali, AI dapat mengalahkan World Champion Go Lee Sedol. South Korean World Go champion Lee Sedol has lost his second match to Google's computer program AlphaGo. This is my defeat against artificial intelligence, not humanities. Selanjutnya, sejarah AI. Sa, itu bagian gua. Oh iya, gue lupa, sorry ya. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang biasa disingkat dengan AI bermula pada kemunculan komputer pada tahun 1940-an. Pada tahun 1950, Alan Turing mencoba menjawab pertanyaan, dapatkah komputer berpikir? Paper Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing Machinery and Intelligence mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Pada tahun 1956, John McCarthy dari MIT University dianggap sebagai Bapak AI menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli komputer bertemu dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. This perceptron is being trained to recognize the difference between males and females. It is something that all of us can do easily, but few of us can explain how. To get a computer to do this would involve working out many complex rules about faces and writing a computer program. But this perceptron was simply given lots and lots of examples, including some with unusual hairstyles. Pada tahun 1960 hingga 1970, mulai muncul berbagai diskusi mengenai bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin kemampuan otak manusia. Hal ini dikategorikan sebagai classical AI. Pada tahun 1980, di mana komputer lebih mudah diraih dengan harga yang lebih murah, hal ini dapat menyebabkan riset di berbagai bidang, terutama di bidang kecerdasan buatan, berkembang pesat pada berbagai universitas. Pada awalnya, AI hanya dapat melakukan hal-hal sederhana seperti bermain catur. Namun dengan peningkatan daya komputasi dan perkembangan teknologi, AI sudah dapat melakukan hal-hal yang lebih kompleks. Contohnya seperti mengendalikan mobil otonom ataupun mendiagnosis penyakit. Belakangan ini sedang marak perkembangan AI di media sosial, seperti ChatGPT yang digunakan untuk mencari informasi yang valid. Adobe Firefly mempunyai kegunaan merubah suatu kalimat menjadi gambar atau seni yang dibuat oleh AI. Photoshop Beta menghadirkan beberapa fitur yang belum pernah dihadirkan seperti Patch Tool, Healing Brush, dan Content Aware Fill. Mobil Autopilot, sebuah mobil dengan sistem yang mampu mengendalikan kendaraan secara otomatis.
AI memiliki banyak kegunaan di zaman sekarang dan akan terus berkembang pesat. Sebagai pengguna AI di zaman sekarang, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada sebaik-baiknya karena mereka akan membantu kita di dalam berbagai bidang seperti bidang bisnis, medis, keamanan, dan pendidikan. Meskipun AI memiliki banyak kegunaan, ada beberapa kelemahan yang harus kita pertimbangkan seperti ketergantungan terhadap teknologi AI, kehilangan pekerjaan karena teknologi AI, privasi keamanan data, kehandalan dan keterbatasan teknologi. Kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Kecanggihan teknologi hanya hadir untuk memberikan ancaman. Bank Goldman Sachs predicts AI will deliver a 1.5% lift in productivity. BT Group akan memberhentikan hingga 55.000 pekerja. Lambda adalah sebuah chatbot berbasis kecerdasan buatan milik teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Apakah AI sudah kelewatan? We don't get to choose when and where technological progress stops. We cannot slow down. In fact, we have to speed up. Kita memang tidak tahu secara pasti bagaimana AI bekerja, tapi kita bisa kerjasama dengan AI. Machines have calculations. We have understanding. Machines have instructions. We have purpose. Machines have objectivity. We have passion. Manusia dapat membuat AI yang dalam waktu singkat dapat belajar bermain Go, sampai bahkan dia bisa mengalahkan pemain terbaik Go. Bagaimana kalau kita menerapkan AI untuk menemukan solusi masalah kesehatan, untuk menemukan obat seperti penyakit hepatitis, HIV, atau kanker? Yang kalau manusia mencari solusinya, mungkin butuh ratusan bahkan ribuan tahun, tapi dengan bantuan AI pasti jauh lebih cepat. We should not worry about what our machines can do today. Instead, we should worry about what they still cannot do today. There is one thing only human can do. That's dream. So, let us dream big.